إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع طرق الصوفية وخصوصا سادتنا النقشبندية، وخصوصا إلى سيد الحاضر الولي الكبير المرشد الكامل العارف بالله لنا الشيخ محمد الدين الكردي حفظه الله تعالى. له منا الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأجدادنا ومشايخنا لهم منا الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى من حضر هذا المجلس يا الله يا رب العالمين، اللهم اشفي صدورنا، اللهم اشفي أمراضنا يا الله، اللهم واسع صدورنا يا الله، اللهم اشرح صدورنا يا الله. ثم إلى من لم يحضر هذا المجلس اللهم اشفيهم جميعا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. يا مفرج فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مفرج فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مفرج فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada malam yang berbahagia ini. Tak lain dan tak bukan dalam kegiatan pengajian Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam marilah bersama-sama kita hantarkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga al sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah pada minggu yang lalu
kita tidak mengadakan pengajian karena kita adakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita melanjutkan pengajian seputar babun fil ladzina yasi'una adh-dhanna bi ahli wilayati wal ma'rifati billah. Ini bab pada menyatakan, ini suatu bab pada menyatakan ada sebahagian orang yasi'una adh-dhanna bi ahli wilayati wal ma'rifati billah, yang mereka itu berburuk sangka kepada para wali Allah dan kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka berburuk sangka akan ucapan mereka disebabkan karena mereka tidak mampu memahami dan menyelami akan segala maksud yang mereka ungkapkan. Ba'dun nasi yasi'una dhanna bi awliya'illah yadhunnuna annahum yatakallamuna an umuri mukhalafati lil syari'ati. Ada sebagian manusia, ada sebagian makhluk yang mereka itu berburuk sangka kepada sebahagian wali Allah disebabkan karena annahum yatakallamuna an umuri mukhalafati li syari'ah, karena sebabkan mereka tergelincir ungkapannya yang seolah-olah ungkapannya itu bertentangan dengan syariat. Kenapa mereka mengungkapkan seperti itu? Wa ma hiya illa umurun muradduha ilal adab Allah. Ketika mereka seolah-olah mengucapkan akan ungkapan yang bertentangan dengan syariat zahir, itu disebabkan karena mereka beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna bisuratin ya'jizu lisan, akan tetapi mereka mengungkapkan akan ungkapan-ungkapan itu yang tersebut itu disebabkan karena lisan tidak sanggup menggambarkan akan apa yang terdapat dalam hati mereka. Ketika mereka mengungkapkan ungkapan itu, seolah-olah mereka itu bertentangan dengan syariat Islam. Wa ta'jizul lughatu an ada'i maqabiliha wa hadha huwa haqiqatuha. Dan bahasa dan tidak ada bahasa yang mampu mentakbirkan akan segala apa yang mereka ketahui, sehingga ketika terucap maka seolah-olah itu bertentangan dengan syariat Allah. Kullu hadha ya'limuna al-adab aidan ma'al awliya. Ketika kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus beradab kepada para waliullah. Yu'allimuna al-adab aidan ma'a awliyaillah. Kita juga diajarkan untuk beradab beserta kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yanbaghi an natasarra'a fi tuhmatin li amrin. Oleh sebab itu maka sudah sepatutnya bagi kita tidak langsung menuduh kepada mereka menyimpang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ungkapan mereka, disebabkan karena tergelincirnya lidah mereka untuk mentakbirkan apa yang ada di hati mereka. Oleh karenanya maka ketika kita melihat akan berbagai takbir kitab yang ada dalam kitab Ahlun Nihayah, seolah-olah ungkapan mereka itu bertentangan dengan syariat, maka bagi kita yang tidak bisa menyelami akan rasa yang telah Allah campakkan dalam hati mereka, maka seolah-olah ungkapan mereka itu bertentangan dengan syariat Islam. Pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang menjaga syariat Allah, menjaga syariat Allah min haitsu zahir, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala min haitsu batin. Mereka itulah orang-orang yang menjaga syariat Allah baik dari segi zahir dan batin. Maka ketika mereka menjaga syariat Allah dari segi zahir dan batin, maka mustahillah mereka menyimpang dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun memang seseorang belum mencapai martabah ahlun nihayah, kemudian dia ucapkan hal-hal yang seolah-olah bertentangan dengan syariat,
padahal dia bukan makanannya, bukan tempatnya, maka di situ boleh kita menghukumkan mereka akan kesesatan mereka. Tapi ketika ungkapan ini tersebut oleh Ahlun Nihayah tergelincir akan ungkapan mereka, maka wajib bagi kita mentakwilkannya akan apa yang dia maksudkan, bahwa sesungguhnya maksudnya itu adalah bukan hakikat. Semisal apa yang telah terucap oleh Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami menyebutkan subhani subhani ma'adhamu sya'ni. Abi Yazid Bustami menyebutkan suatu ketika terucap oleh lidahnya subhani subhani ma'adhamu sya'ni, maha suciku alangkah agungnya diriku. Maka ketika kita mendengar kalimat ini, seolah-olah Abi Yazid Al-Bustami telah mensucikan dirinya, telah mentakdiskan dirinya, bahwa sesungguhnya apabila hal itu terjadi pada manusia, maka sesatlah dia. Namun demikian, apa yang terucap oleh Abi Yazid Al-Bustami, ia bukan berarti menganggap dirinya suci, ia bukan berarti menganggap dirinya agung, akan tetapi seolah-olah Allah mengatakan kepada Abi Yazid Bustami, katakan wahai Abi Yazid Bustami, subhani subhani, yang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sucinya diriku. Diriku itu maknanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makna Abi Yazid Al-Bustami. Karena Abi Yazid Al-Bustami berada dalam maqam al-fana, al-fana billah. Ia tidak lagi terlihat pada dirinya, tapi yang teringat hanyalah Allah. Maka terucaplah subhani subhani ma'adhamu sya'ni, alangkah sucinya diriku, alangkah sucinya diriku, ma'adhamu sya'ni, alangkah agungnya diriku. Maka makna diriku di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada Abi Yazid Al-Bustami. Namun ketika kita melihat secara zahir, maka sesungguhnya Abu Yazid Bustami telah mengatakan bahwa diriku adalah suci. Maka mustahillah seorang waliullah mengatakan dirinya suci, karena dirinya tiada yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah dia, hilanglah rasa, yang ada hanyalah dia. Maka mustahillah Abi Yazid Bustami mengatakan dirinya, tapi ni di situ bermakna Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abi Yazid Bustami, katakanlah wahai Abi Yazid, katakanlah wahai Abi Yazid Bustami, maha suci diriku, ai makna Allah. Oleh karenanya ketika kita membaca kitab Ahlun Nihayat, kita membacanya bukan dengan perasaan Ahlun Nihayat, tapi kita baca kitab Ahlun Nihayat tapi perasaannya Ahlul Bidayah. Kita baca kitab Ahlun Nihayat tapi perasaannya Ahlul Bidayah, maka kita nisbahkan Ahlul Bidayah kepada Nihayah, maka batallah. Ahlul Bidayah, ia akan menisbahkan segala urusannya, pekerjaan di dunia ini kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlun Nihayah menisbahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah kita Ahlul Bidayah membaca kitab Ahlun Nihayah, kemudian mengembalikan zamirnya kepada makhluk, maka mustahillah dan batallah perjalanannya. Oleh karenanya maka mari kita membaca, mari kita berjalan, mari kita belajar sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan maqam kita, sesuai dengan derajat kita, sesuai dengan makanan kita. Menyiapkan makanan be ilaya, menyekira-kira keun piu, menyekira-kira dengan tanya baju mameh matele. Bekna rencana bahlung coba-coba keun tiga, bahlung padahai tanya level baju mameh, tapi rencana baju keun yang level ada tu, yang baju siap baju rumah sakit dan siap baju ambulan. ويشعر بنحو لذة عجيبة ويشعر بنحو لذة عجيبة غير موصوفة عند الذكر
dan mereka merasakan kelezatan zikir yang tidak bisa dijelaskan bagaimana lazahnya. Ketika lazah sedang berzikir, maka keluarlah kalimat-kalimat yang tidak terucap, maka keluarlah kalimat-kalimat yang tidak terpahami disebabkan karena lezatnya. Ketika keluar kalimat yang tak dipahami terpahami, maka tidak bisa kita menghukumkannya disebabkan karena keluarnya tidak berdasarkan kesengajaan, karena terkeluarkan. Allah Mesir getanya tapajuh boh mamplam lincah mangan nyan itu bi kalimatku nyan kalimat hibnya napu je takun. Kemudian orang dengan berzikir Allah 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 Allah. Dalam lazahnya itu bid ya Allah, nikmat. Kemudian dalam nikmat ruh terucap yang tanpa disadarkan, yang tanpa disadari terucap, maka itu rufi al-kalam. Kenapa rufi al-kalam? Karena disebabkan keluarnya disebabkan karena terlupakan. Apabila tua tu hana hukum hatta tapajuhu sebuah pinggan mesti Ramadan hana batin mamnya sebuah pinggan batin mulai Ramadan terus tapajuhu sebuah pinggan tenuk dama ya apa yang tamahnya tenuk dama sebuah tu dia tak pegahnya tak pergi amilan 42 je saja. Jadi benar-benar terlupakan atau terucap disebabkan karena lazah dalam berzikir. Walidzalika يأتي محيي الدين ابن عربي ليعطي لنا مثلا قويا وحكما عجيبا ويقول التصديق بنا ولاية لأن التصديق بالولي الذي ظهرت عليه علامة الشرع وتمسكه والتزامه بالذكر والفكر وسيره وأدابه مع الله. Oleh karenanya mengajarkan kepada kita oleh Ibnu Arabi menyebutkan bahwa at-tasdiqu bina wilayatun, bagi orang yang akhir zaman percaya kepada perjalanan kami itu adalah bagian dari para wali. At-tasdiqu bina wilayatun, percaya akan perjalanan kami. Orang itu di akhir zaman mereka percaya akan perjalanan kami, maka mereka itu bagian dari wali. Oleh karenanya di akhir zaman ketika kita salat 5 waktu dan menjaga salat itu dengan baik, salat zahir dan batin, maka dia bagian dari waliullah. Di akhir zaman ketika kita masuk bulan Ramadan kemudian melaksanakan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban dengan penuh kegembiraan dan menghidupkan di malamnya, wa hadza minal wali, dan ini adalah bagian dari waliullah. Di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta dan mengeluarkannya untuk beribadah kepada Allah dan mensyukuri perintah Allah, wa hadza minal wali, dan ini juga dari kewaliannya. Di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, mensyukuri nikmat itu hanya terpandang pada pemberian Allah, itu juga bagian wali.
Jadi wali di akhir zaman itu lebih banyak daripada sebelumnya. Karena derajat sebelumnya untuk menggapai wali itu sulit, tapi di akhir zaman mudah. Kenapa mudah? Karena sangat sulit orang yang dapat menjaga salat di akhir zaman. Karena sangat sulit orang yang dapat menunaikan zakat di akhir zaman. Karena sangat sulit orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan pada akhir zaman nanti, itu adalah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian at-tasdiqu bina wilayah. Lianna at-tasdiq bil wali alladhi dhaharat alaihi alamatu syar'i. Maknanya wali itu nampak pada dirinya tanda-tanda syariat zahir dan nampak pada dirinya tanda-tanda syariat batin. Syariat zahir ia melaksanakan semua perintah Allah zahiran, meninggalkan semua larangan Allah zahiran, dan meninggalkan semua larangan Allah batinan, dan melaksanakan perintah Allah batinan. Tidak pernah dia mencela, tidak pernah dia menyebarkan hasad, tidak pernah dengki, iri. Wa hadza wali. Dia selalu berada dalam keadaan sabar, dia selalu berada dalam keadaan tawakal, dan ini adalah jalan wali di akhir zaman. Ia mengerjakan perintah Allah, dia meninggalkan larangan Allah secara zahir, ia meninggalkan perintah Allah secara batin, dia mengerjakan perintah Allah secara batin. Ini adalah pekerjaan para wali di akhir zaman. Jadi wali bukan maknanya bisa terbang. Wali bukan maknanya kalau hujan berdoa kepada Allah kemudian hujannya tidak turun. Wali bukan berarti bisa berjalan di atas air. Wali bukan berarti bisa melipatkan bumi. La walaysa hadza. Wali bukan berarti suka berdendam. Wali bukan berarti karena keluar air matanya. La hadza la hadza. Wali itu adalah menjalankan syariat Allah zahiran wa batinan. Menjalankan perintah Allah secara zahir, menjalankan perintah Allah secara batin, meninggalkan larangan Allah secara zahir, meninggalkan larangan Allah secara batin. Wa hadzal wali. Sesungguhnya pada wali itu nampak syariatnya. Syariat zahir nampak, syariat batin juga nampak. Kalau tidak nampak syariat zahirnya, tidak nampak syariat batinnya, wa hadza laisa minal wali. Bal minal kahan wa minal kahin. Ai makna kahin perdukunan. Walau bisa terbang, walau bisa ketika ia berdoa turun hujan, walau ia bisa melipat bumi. Kenapa? Karena tidak nampak pada dirinya tanda syariat, alamatul syariat. Jadi wali itu nampak pada dirinya tanda syariat, nampak pada dirinya syariat. Kalau tidak nampak, maka kita mengambil pendapat yang rajih, itu bukan wali. Meskipun ada yang mengatakan itu wali, kita mengambil yang kokoh, itu bukan. Kenapa bukan? Kalau memang bisa berjalan mukhalafah syariah zahirah, tentu Nabi Muhammad SAW, sayyiduna wa qudwatuna, tidak pernah salat malam sampai bengkak kakinya. Nabi Muhammad SAW salat malam sampai bengkak kakinya. Padahal beliau sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Firdaus. Beliau sudah dijanjikan selamat zahiran, selamat dunia dan akhirat. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah untuk menjadi hambanya, abdan syakura. Oleh karenanya maka alamah daripada wali itu ada tanda syariat. Maka kalau kita menjalankan syariat Allah secara sempurna, salat secara sempurna, makna secara sempurna, kami ulangi lagi bahwa Majelis Nurin Nabi SAW didirikan atas 3 pondasi. Yang pertama, aqidatu ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Akidah Majelis Nurin Nabi SAW adalah berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah.
Barang siapa bertentangan dengan akidah Asy'ariyah, fahadha laisa minna, dan itu bukanlah jamaah Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada fikih Syafi'i. Mazhabuna mazhabu Syafi'i, zahiran wa batinan. Kita berpegang kepada mazhab Syafi'i yang kokoh dan kuat. Barang siapa talfiq mazhab dan tidak mengakui mazhab, terutama mazhab yang mu'tamad, wa hadza laisa minna, itu bukanlah ahlu majlis nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita berpegang kepada ahlu tawajjuh, ahlu tariqah, ahlu tasawuf, wa tariqatuna tariqatun naqsyabandiyah, al-mujaddidiyah, al-khalidiyah, al-qurdiyah, yang sananya muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah tiga ciri ini, pondasi daripada Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akidahnya Asy'ariyah, yang kedua fikihnya mazhab Syafi'i, yang ketiga tasawufnya tariqah Naqsyabandiyah ataupun berpegang pada tasawuf Abi Junaid Al-Baghdadi dan Abi Hamid Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Inilah ciri ketiga, inilah tiga ciri daripada Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iltizamuhu bidzikri wal fikr. Kemudian orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang wali, az-zikri wal fikr. Setelah berzikir dan berfikir, atau berzikir, berfikir dan berzikir. Kenapa harus berzikir dan berfikir? Supaya ketika dia berzikir, datangnya ahwal, datangnya hal-hal yang menyimpang dengan syariat Islam, ia mampu membedakan mana yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang datangnya daripada malaikat, mana yang datangnya daripada hawa, dan mana yang datangnya daripada syaitan. Dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati bisikan-bisikan yang kadang-kadang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang datangnya daripada malaikat, yang kadang-kadang datangnya daripada hawa, nafsu diri, dan kadang-kadang datangnya daripada syaitan. Oleh karenanya seseorang ketika berzikir, ia harus mampu membedakan akan dari mana usulnya. Maka di sini perlu kepada zikir wal fikir. Maka ketika seseorang mampu membedakan bahwa ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian getaran hati itu datang daripada malaikat, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian goresan hati itu datang daripada hawa nafsu, dia akan mengucapkan astaghfirullah. Kemudian di atas itu dia berzikir. Datang lagi dari syaitan, dia juga akan mengucapkan astagfirullah. Kalau seseorang tidak mampu membedakan akan empat khawatir ini, maka ditakuti dia bukan mendapati keselamatan pada akhirnya, tapi lebih dekat kepada kehancuran pada akhirnya. Karena perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu licin dan sulit. Oleh karena itu maka butuh kepada mursyid yang akan mengajarkannya bagaimana ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mursyid itu dalam pelajaran yang lalu kita telah jelaskan, mursyid itu adalah bagaikan jodoh. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memperjodohkan ia dengan seseorang mursyid, maka pilihlah jodoh yang lain. Karena ketika seseorang berjumpa dengan gurunya dan gurunya berjumpa dengan dirinya, maka dirinya adalah jodoh bagi muridnya dan muridnya adalah jodoh bagi gurunya. Maka ketika kita tidak ada rasa apapun dengan guru itu, maka tinggalkan mereka dengan penuh adab. Jangan sepelekan mereka, jangan remehkan mereka, tapi peliharalah, tapi jagalah adab dengan mereka. Oleh karenanya maka dalam perjalanan ini sulit. Ketika kita tidak mencari guru, ketika tidak jelas gurunya bagaimana, maka jalan untuk menuju Allah itu sangat sulit dan akan tergelincir. Yang kadang-kadang perasaan kita merasakan bahwa saya sudah dekat dengannya, yang pada hakikatnya adalah jauh dengan dirinya. Yang kadang-kadang kita merasakan diri, ya Allah,
Aku adalah bagian dari walimu ya Allah, padahal kita adalah wali syaitan. Aku ini adalah walimu ya Allah, padahal itu adalah wali nafsu yang hatinya condong kepada nafsu dan hatinya condong kepada syaitan. Maka di sini akan terdapat hal-hal yang aneh yang mungkin kita tidak akan pernah merasakan. Yang hal seperti itu kalau dilihat oleh orang yang apabila ditawazunkan dengan syariat, kita jauh melenceng dengan syariat, tapi dalam perasaan kita ini adalah wali. Ketika ada orang yang mengatakan itu bukan, karena kita juga marah kepada mereka, kita mengatakan Anda belum sampai seperti saya. Apabila Anda belum pugau, di punya kalang lu panennya cukup luar dah. Hai punya kalang pare, okah. Begegah ju. Hai punya ban motor lampare bandua pane lampare. Irona nan Kenapa seperti ini? Karena mereka tidak melihat apa yang datang padanya. Apakah datang daripada Allah, atau datang daripada malaikat, atau datang daripada nafsu, atau datang daripada syaitan. Apabila datang daripada Allah, maka keadaannya ia akan menjaga syariat zahiran wa batinan. Apabila itu datang dari Allah, maka ia akan mengikuti Nabi Muhammad SAW zahiran wa batinan, dengan tidak pernah mengatakan tidak, tapi dia mengikuti zahiran wa batinan dengan penuh taslim, dengan penuh inqiyad dan ta'zim kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Malah dia makin menampakkan syariat Allah, bahwa sesungguhnya kita dekat dengan Allah hanyalah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita itu adalah bisikan malaikat adalah kita terpaut hati pada kebaikan, terpaut hati kepada kebaikan ketika terucap, ketika terdengar oleh telinga akan kebaikan, maka terdetiklah hati untuk melakukannya. Maka detik hati ini datangnya daripada malaikat. Maka yang datang daripada Allah adalah ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan ketaatan kepadanya, tidak pernah ketaatan itu terpaut pada diri kita, akan tetapi terpaut pada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amalan seperti ini, maka kita berjalan dengan getaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, maka hanyalah terpandang pada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita, sujud kita itu adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita berjalan menuju Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu berdasarkan daripada khawatir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir yang kedua, khawatir malaki. Kita terus berkeinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah hati ini bergetar sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maksiat zahir dan batin. Oleh karenanya seorang sufi akan selalu mempergunakan getaran-getaran ini untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan saya saat ini? Bagaimana keadaan saya detik ini? Bagaimana keadaan saya pada jam ini? Bagaimana keadaan saya pada hari ini? Bagaimana keadaan saya pada minggu ini? Bagaimana keadaan saya pada bulan ini? Dan bagaimana keadaan saya pada tahun ini? Ini dikatakan ibnul waqti. Maka terus akan melihat apa yang datang. Kalau yang datangnya hanyalah nampak semua pekerjaan itu berdasarkan kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terpaut akan kekuasaan diri, maka itu disebutkan dengan getaran hati
yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati seseorang. Kemudian apabila kita belum mencapai derajat itu, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita beraja pada itu, maka kita beraja pada khawatir malaki. Bagaimana keadaan khawatir malaki? Dalam 24 jam itu tidak pernah terdetik hati kita untuk mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Ketika kita mendapati seperti ini, maka kita berada dalam khawatir malaki. Kemudian yang ketiga, kalau kita baru bangun salat, selepas salat karena program untuk kebocoran mendahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Isahaju nyom panda tu jadi bocor. Hada khawatir syaitan. Nyo so yang rencana lumpungun urang kada gambar. Siji dia lumpungun urang. Siji sepulin khawatir syaitan. Nyo so yang dia tu pakai urang. Dia ibadat pakai. Balik semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. So dia dapat pakai urang. Itu getaran syaitan ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Panna boh rambut yang mirah-mirah. Boh rambut, boh rin. Ya. Yang wate takok mangan Hawaii. Gampang ya? Hawaii. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sang mangan tersebut dapat jumpa bakso barbar Hawaii. Nafsu. Bukan berarti hati. Karena yang hawa ni pun no. Yang halil. Yang harum yang dibawa ke lain. Yang harum dibawa ke lain. Muno yang halil. Maka si Rasufi harus nekalan adanya. Ya Allah, belum semayangkan roh ya Allah. Taufiknya ya Rabb. Alhamdulillah. Ya Allah, untuk malam lu menyenang banyak bila Allah nanti lu semayang qiyamul lail. Alhamdulillah. Ya Allah, untuk lafal khatam Quran sebuah ayat. Alhamdulillah. Ya Allah, untuk menyenar rezeki lu nama orang bak jalan lu jauh sedekah. Alhamdulillah. Khawatir malaki. Maka seorang wali yang mempermainkan, yang menggunakan dalam kehidupannya dua khawatir. Malaki, rahmani. Oleh karenanya wajiblah bagi kita beradab dengan mereka. Kenapa kita wajib beradab dengan mereka? Karena mereka lah orang-orang yang menjaga syariat Allah zahiran wa batinan. Dan kita berjalan mengikuti mereka. Kenapa kita berjalan mengikuti mereka? Karena mereka wa irsyaduhu lil khalqi lidinil haq. Karena mereka mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama yang benar. Oleh karenanya maka Ibnu Arabi mengatakan as-tasdiqu bina wilayah. Orang-orang yang yakin dan percaya kepada perjalanan kami, itu mereka itu adalah bagian daripada waliullah. Baik sampai tanya layu dengan laginya. Layu apakah Imam Ghazali, Imam Ibnu Arabi akhir zaman orang yang percaya kepada katanya perjalanan para ulia Allahnya makannya wali. Itu yang kasih punya semayang mana? Oh bio. Semayang hana, puasa hana, bijakut hana, ajak haji hana. Pokok karena apakah Ibnu Arabi so yang percaya ke jalan kamu nyan wali. Wali Allah di akhir zaman.
Menyemenai tanya hanape asmayang le. Hanape puasa le, apa kan? Jadi menyemenai. Nya menyenai mata Ibnu Arabi irone hanaru dalam ungkapan tu. Pakiban pak anak yang tak puasa, tak semayang, tak bijak, tak haji. Kemudian drone yakin ke jalan-jalan kamu para wali, maka drone wali. Teman tanya selapi, so mangat tanya ngaurawai. Ahamnya mangat. Tanya je, so mangat. Urang awai ni semayang sibrati malam. Sayyidatuna Rab'atun Adawiyah sibrati malam diberikan semayang. Wali. Bang masanya, itanya tak semayang sibrati malam limong bawate. Tambah rawatib. Nyampi 30. Wah. Nabi terus jaga. Bulan puasa tabu fitrah. Tak puasa. Terus haji tajak haji. Wah. Sama. Tapi sampai waktu lagi tak bersanding terus dengan Ibnu Arabi. Tak bersanding terus dengan Rapatul Abdiyah. Sang nyolong kesandung. Ya Allah. Anak tag itu. Itanya rata-rata mana? Watena dua ke kan watena dua ke merempok dengan gureng. Kemudian gurengnya apa? Drone adalah bagian dari nyom. Ikan aja. Kang ada. Nyom thadung nom dua. Only amon leheng tu. Itanya biasa mana? Biasa ada gedanya. Padahal di gureng gitu nak semangat. Nyo dia kira menyandar tapi nak semangat. Apa yang cu? Iganya ke itu. Onde ke aju hitam tu nyo sadu nyo mana. Sadu. Nyo menyalah-salah gaknya murang badung. Nyandung. Itanya nepegah oleh Ibnu Arabi at-tasdiqu bina wilayah. So yang percaya kalau bagi orang akhir zaman makanya bagian dari wali. Itanya pada puasa itanya pangkai itu. Puasa pangkai, kemudian bayi jakut, kemudian haji, kemudian semayang. Terubah derajat itu sama. Urinya nanti malam diberikan semayang. Nah, jadi baik sampai menapi. Baik sampai ke tadung. Longnya tadung. Duda-duda dawa gimana? Drone murid juga. Baik long murid lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Wali itu adalah wahum yuriduna ayyaghlaqu qalbahum 'anil khalqi. Kita pada minggu lalu telah belajar bahwa dalam diri manusia itu terdapat dua pintu. Ada yang orang-orang itu membuka pintu kepada makhluk, menutup pintu pada Allah. Ada orang-orang yang menutup pintu pada Allah, membuka pintu pada makhluk. Ada orang-orang yang menutup pintu pada Allah dan menutup pintu pada makhluk. Sedangkan para wali itu adalah orang-orang yang membuka pintu pada Allah dan menutup pintu pada makhluk. Mereka membuka pintu pada Allah dan menutup pintu pada makhluk. Adapun di atasnya wali, para mursyid al-nihayah membuka pintu pada makhluk dan membuka pintu pada Allah. Kenapa membuka pintu pada makhluk dan membuka pintu pada Allah? Supaya ia bisa mendidik makhluk untuk sampai pada Allah. Nampaknya? Nyampe sampai dua minggu yang lalu kamu nak dengar surah. Nah yang buka pintu pada Allah, untuk pintu makhluk. Nyo mursyid menyatanya ya wujud
yang sembahyang lima waktu mono atas diku bina wilayah idanya payah tertutup pintu makhluk, tak hanya terbuka pintu Allah. Bagaimana supaya nak selamat? Cuman punya ahlu nihaya nebuka dua buah anakku, nebuka pintu makhluk dan nebuka pintu ke Allah untuk jauh makhluk agar tolongan Allah. Tempat ya? Tempat. Ya. Fahum la yuridu ayyarau ahadan. Mereka itu tidak ingin agar dinampakkan, agar terlihat, dipandang oleh yang lain. Wali itu tidak ingin dipandang oleh makhluk, melainkan yang mereka inginkan hanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka itu pada dasarnya tidak butuh kepada murid. Mereka itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mereka inginkan hanyalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati mereka tidak terpaut pada murid banyak dan sedikitnya. Kenapa tidak terpaut pada murid? Kenapa tidak terpaut pada murid banyak dan sedikitnya murid? Karena yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang menginginkan banyaknya murid, yang menginginkan banyaknya ittiba, itu adalah mubtadi'. Barang siapa yang ingin banyak muridnya, barang siapa yang ingin banyak orang dilihatnya, maka itu adalah pekerjaan yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mubtadi', muda'ah, walaysa waliyan min awliyaillah, dan itu bukanlah wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang diinginkan bukanlah Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan hanya murid. Ketika diinginkan murid, maka terhijablah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diinginkan Allah, maka murid sedikit, murid banyak, tidak ada masalah. Karena murid itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk dia ke mursyid susah. Menyertai mursyid tu mama. Tahu uju surban beraya lagi lu, atau tamita yang raya lo, yang lagi kebu. Karena ya, kemudian tak pelara janggut baju meno, kahi wali itu. Syarat mursyid tidak terpaut hati pada murid. Syarat mursyid tidak terpaut hati banyak dan sedikitnya murid. Tidak terpaut hati pada apa yang ada di tangan murid. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan. Itu adalah sebuah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia harus menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mursyid terpaut hatinya pada murid atau pemberian murid, maka batallah mursyidnya. Kenapa batal murid? Kenapa batal mursyidnya? Karena ia iltifat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ia menginginkan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka batallah mursyidnya. Jadi mudah-mudah menyatakan bahaya lagi nyo tengok nalumlo yang panjang itu. Kemudian janggut ular racun. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim. Maka batallah. Kenapa batal? Karena dia iltifat. Dalam pembelajaran yang lalu kita telah menyatakan bahwa Allahu qul, Allah semuanya. Makna Allah semuanya, Allah yang mentakdirkan segalanya, zahiran wa batinan. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita berpaling kepada selain Allah, maka batallah kewaliannya. Ketika batal kewaliannya, maka batallah mursyidnya. Maka ketika batal mursyidnya, maka batallah perjalanan mursyidnya dan batallah perjalanan muridnya.
Karlah madu motor halai jali. Jadi dia kursi kamu mudah-mudahan. Agak sulit. Teman mesti nak pelu-pelu juga, kalau pelu-pelu juga. Dia cik punya tak pelu. Dumpu dah pelu, semayang pelu. Tu semayang pelu. Untuk meratih pelu. Jaga pelu. Dumpu pelu. Banyak lagi ni kamu buat untuk debit drone ke Aulia Raya. Allah. Harus lawak pakai harus. Pakai harus. Karena perlu melu. Tapi melihatkan tak perlu, maka malah dia tahu tak akui tanya Aulia. Tanda ke tak perlu. Tapi punya tak perlu. Tak perlu pun tak perlu buat tuan mayang dia. Bak istinja inam perlu. Hana meri i mustakmal ngengkau mustakmal. Kadang-kadang ngon i najis tak istinja. Yang penting atai ka putih i. Atai ka i ka putih. Katanya ngainan menajis, panen najis nadu. Buka api. Kagak perlu pai le. Bak istinja. Kemudian ke perlu bat takbir tu. Allah Akbar ke perlu nanti. Geplu baru geplu bak sujud, geplu bak saling. Oleh geplu berarti. Pegang tu. Gampungnya menyahana drone jadah di amandu. Jadah di. Tengah nak meratib Allah. Ikut nak cint buka jendela dia. Drum dah buka jendela ikut. Nian buat beratib drone kalan pada dalam dah. Oh, ya Allah. Buat beratib. Nekalan pada dalam dah berbina. Ikut lihat dia. Ikut lihat dia. Kibang kejadian. Watai kau pada tabang baca roh. Nyo wajib Nabi kelum bela baju. Nyo cik gara-gara long tu buta buat. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Tabang baca roh. Menyadi kebuh hanjin buh le. Nyo kali ukur anak. Nyo lu tanya. Kira-kira BMN yang gasa-gasa ile, BMN yang alu-alu, yang gasa, nya bukan. Hayak yang gasa ile, behalu, nya bukan. Kau nya wali yang lagi? Nya? Wali. Lebih tahu ke wali. Le wali wala. Oleh karenanya maka wala yuriduna itba'an yakhinuna ahwalahum wa man fa'ala dhalika fa huwa muddi'un wa laysa waliyan min awliya'illah. Hakikatnya mereka tidak ingin ada orang yang mengikutinya. Tidak ingin. Tapi kalau mereka tidak mengajarkannya, maka jauhlah mereka-mereka yang tidak diajarkan menjadi jalan Allah. Maka diajarkan. Tapi yang diajarkan bukanlah tujuannya. Yang tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa tujuannya selain Allah, walaysa minal wali. Karena tujuan tanya macam-macam. Nak laki maaf. Nak tameratib bubagah lagu kedai. Nyangkon. Nak tameratib bubagah punya penyakit, bubagah pulih nyangkon. Karena apa kan? Karena meratib kepur ni. Kegadah sana. Nyangkon, pakangkan karenanya iltifat kepada selain Allah. Kemudian kai tanyo men bawah-bawah, men dia tu. Tanyo muqtadi, mutawasit, lu meratib belu adam gaib. Belu alam gaib. Bedeh kasyaf, bedeh keramat, nak kasyaf, nak keramat, nak dia menjadi iya, nak mandum nyangkon, kon wali, yang kedua, long meratib supaya badan longnya bersinar,
ngai debit aura, ngai saleh, ngai wali, ngai urung segan. God. Pakar? Pakangkan karena keinginan selain Allah. Yang nyelung meratib karena Allah. Ya. Oleh karena majelis ahli nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai malamnya tajdidun niyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tajdidun niyah. Lung zikir karena drone ya Allah. Wak ratib pulih ya Allah. Ya benar. Ya. Wak ratib pulih. Wadah tidak ini rumah nenggah Honda, bek nganit nyolong ja pupulih. Kebanjit banegah Honda ya Allah untuk malam long meratib untuk doa mandron ya Allah supaya gelih hati ya Allah, supaya terang hati ya Allah, supaya jid doa mandron ya Allah. Makanya apabila wadah tajak lagi nyo, kemudian kita putorod dan yakin kepada urang yang ka urang awai atas diku bina wilayah tu yang percaya kepada kamu yang mencuk jalan aulia Allah yang adalah bagian dari bani. Kemudian anda tertinggal semayang, anda terniat puasa, tamaikan syariat zahir batin, maka drone-nya. Pui galak ni yang je, pui galak berpulih sani yang terharu. Yang tu pu galak boleh sana baik nak ngam-ngam le tapi hana betul dengan baju pu galak betul mudi sana boleh ni galak boleh kan mandun galak kita berdoa insyaallah semoga kita nyonyo adalah orang-orang yang taat insyaallah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana kama nawarta samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawarta samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawarta samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma syrah sudurana ya Allah. Allahumma syrah sudurana ya Allah. Allahumma syrah sudurana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pengajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.